Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, yang kami hormati Wakil Menteri Keuangan, para pejabat eselon 1 dan jajaran, juga rekan-rekan media yang saat ini menyaksikan melalui kanal YouTube Kemenq RI. Selamat sore. Selamat datang di konferensi pers hari ini tanggal 20 Juli tahun 2020. Topik kita pada siang hari ini akan mengangkat beberapa tema. Yang pertama mengenai laporan semester 1 2020. Seperti kita ketahui bahwa di awal Juli kita telah melaksanakan berbagai diskusi dan juga rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, dan pada kesempatan siang hari ini Ibu Menteri berkenan mengupdate mengenai hal tersebut. Yang kedua, sebagai rutin bulanan akan disampaikan juga update mengenai APBN kita untuk bulan Juli 2020, dan juga nanti Ibu Menteri Keuangan akan memberikan update mengenai hasil pertemuan G20 para Menteri Keuangan dan Gubernur bank yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 18 Juli petang. Untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber kita, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, kami persilakan. Baik, terima kasih. Teman-teman media, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyampaikan pada kesempatan kali ini perkembangan dari APBN kita tahun 2020 pada bulan Juli sampai dengan posisi Juli, dan juga sekaligus menyampaikan satu semester pelaksanaan APBN kita. Ini juga yang sudah kita sampaikan juga di DPR, namun bagus untuk melihat secara detail. Di dalam kesempatan sore hari ini juga saya akan memberikan update. Tadi malam kita melakukan pertemuan G20 dari Menteri Keuangan dan Bank Sentral, Gubernur Bank Sentral seluruh anggota G20 plus tambahan. Dan ini juga untuk mengupdate kondisi ekonomi global, sekaligus juga apa yang menjadi respons policy dari seluruh negara yang sekarang dilanda COVID-19. Saya memulai dengan kondisi ekonomi sampai dengan semester 1, di mana kondisi ekonomi kita sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID ini, yang bermula dari mulai masalah kesehatan telah menjalan menjadi masalah sosial ekonomi keuangan. Angka kemiskinan yang baru saja dikeluarkan oleh BPS meningkat dari yang tadinya 9,41 pada posisi 2019, atau bahkan sempat ke 9,2 kalau kita menggunakan angka terakhir Oktober, dan sekarang meningkat lagi menjadi 9,78. Dan situasi yang sangat cepat berubah dan menimbulkan kegentingan yang luar biasa, membutuhkan respons yang cukup cepat, dan ini dikeluarkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 1 2020 yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 2020. Dan ini memuat juga mengenai postur APBN kita yang sudah diubah 2 kali semenjak Perpu dikeluarkan, yaitu Perpres 54 2020 dan kemudian Perpres 72 2020. Kalau dibandingkan dengan Singapura yang sudah 4 kali mengubah APBN, ya kita baru 2 kali mengubah APBN. Itu merupakan sesuatu yang memang sekarang bergerak luar biasa cepat. Nah, dengan situasi COVID ini kita lihat pelaksanaan APBN selama semester 1 2020 banyak mengalami perubahan. Dari sisi penerimaan, belanja, pembiayaan semuanya mengalami tekanan yang luar biasa berat. Penerimaan negara kita mengalami dampak negatif akibat pelemahan ekonomi domestik dan global. Belanja kita tumbuh maupun dari sisi komposisinya merupakan perubahan yang luar biasa besar. Jadi mungkin untuk belanja kita tidak hanya lihat berapa tumbuhnya rupiah ke rupiah, tapi komposisinya berubah luar biasa sangat banyak. Kemudian defisit kita sampai dengan semester 1 sudah mencapai 1,57% terhadap GDP, dan perekonomian yang ke depan akan sangat tergantung pada pelaksanaan program pemulihan ekonomi dan apakah COVID-19 bisa dikelola.
ini adalah dua hal yang betul-betul sangat mempengaruhi kinerja dari perekonomian dan APBN pada semester kedua. Kinerja sektor dari perekonomian kita di bulan Juni itu sebetulnya sudah ada beberapa hal yang menunjukkan pembalikan, dan ini menjadi alasan untuk kita untuk kemudian terus berpacu meningkatkan sentimen dan tren positif ini. Dilihat dari indeks keyakinan konsumen, PMI manufacturing, konsumsi listrik, ekspor impor, penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, penyerapan belanja, terutama untuk belanja modal dan likuiditas pemerintah, itu semuanya menunjukkan tanda-tanda yang sudah menunjukkan turnaround atau perubahan arah menjadi positif. Di sisi fiskal, kinerja pajak kita melambat akibat PSBB pada bulan April-Mei, namun pada bulan Juni sudah mulai terlihat beberapa sektor tertentu membaik. Pelonggaran PSBB menyebabkan membaiknya perdagangan dan juga kegiatan aktivitas ekonomi. Seiring juga dari sisi internasional, adanya juga pelonggaran PSBB di berbagai negara, dan ini juga ditunjukkan dengan pemulihan ekonomi di RRT yang sekarang masuk zona positif di 3%. Pembiayaan kita dalam situasi aman dan kondisi kas terkendali dan bahkan cukup besar yang ada di dalam Bank Indonesia. Dari sektor real kita lihat konsumsi masyarakat juga sudah mulai ada tanda-tanda pemulihan. Sektor real terutama dalam hal ini konstruksi sudah mulai menunjukkan beberapa tanda-tanda yang mulai menggeliat lagi, dan produksi dalam negeri juga sudah mulai tumbuh. Sisi eksternal kita cadangan devisa meningkat dengan tentu saja kita lihat masuk dalam rekor yang baru, dan salah satunya tentu didukung oleh penerbitan valuasi SBN valuasi asing, falas. Aktivitas ekspor kita menunjukkan pada bulan Juni menunjukkan tren positif, dan ini adalah turnaround dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tentu kita juga melihat terutama ekspor kita ke Cina juga sudah mulai tumbuh. Sisi moneter, yield SBN turun dan kepemilikan asing masih relatif rendah, likuiditas bank cukup, dan inflasi dalam kondisi yang terkendali dan rendah. Jadi kita lihat bahwa kuartal kedua memang terjadi pemburukan karena dibandingkan dengan kuartal 1 kita akan masuk zona negatif. Namun ada sedikit harapan bahwa pada bulan Juni meskipun masih di kuartal kedua sudah mulai terjadi arah pembalikan ekonomi kita kepada yang relatif positif dan ada harapan untuk pemulihan ini. Kalau kita lihat perkembangan makro kita dan juga tentu dari mulai COVID, hari ini jumlahnya sudah mencapai lebih dari 14,6 juta, jumlah meninggal lebih dari 608,5 ribu, dan total dari daily casesnya melonjak sangat tinggi di berbagai negara, termasuk sekarang barangkali yang paling tinggi adalah di Amerika Serikat, namun disusul oleh Brazil dan negara lain. Kalau kita lihat di Indonesia, kita sudah mencapai sekarang di atas 86.521, dan ini menyebabkan kita makin intensif untuk menangani sisi COVID dan sisi ekonominya. Kemudian jumlah meninggal mencapai 4.143. Wilayah yang terdampak oleh COVID telah bergeser, sekarang yang terbesar adalah di Jawa Timur, disusul oleh Jakarta, dan Jakarta pun sekarang sedang dalam posisi berhati-hati melihat kenaikan dari kasus positif yang ada di dalam area Jakarta. Berbagai negara dengan situasi COVID yang makin melonjak atau bahkan mereka sudah mulai membuka tapi kemudian mengalami penutupan kembali. Australia, Melbourne ditutup kembali, di Inggris juga terjadi, di Eropa yang lain juga mengalami pembukaan dan kemudian dilakukan penutupan, termasuk Barcelona. Dan kalau kita lihat di berbagai negara bagian di Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Sesudah waktu itu Beijing juga mengalami hal yang sama. Jadi semua negara mengalami apa yang disebut struggle atau upaya ikhtiar untuk bisa mengendalikan COVID ini agar tidak terjadi second wave, dan juga sudah mulai melakukan relaksasi karena tekanan ekonominya sudah sangat dalam. Kalau kita lihat dalam waktu 1 bulan saja,
prediksi kontraksi ekonomi di berbagai negara menurut Bloomberg Forecast itu mengalami pemburukan. Amerika Serikat dari di bawah 10 menjadi di atas 10. Inggris kontraksi kuartal keduanya diperkirakan akan bahkan mencapai mendekati 18% dari 15%. Demikian juga untuk Perancis juga akan makin dalam di 19,6 mendekati 20 sesudah forecast pada bulan Juni lalu pada kisaran 17,2. Dan kita lihat India juga mengalami kontraksi yang sangat dalam dan sekarang mereka melakukan penutupan kembali terhadap beberapa area daerah yang tadinya sudah dibuka. Indonesia juga diperkirakan menurut Bloomberg Forecast kuartal keduanya akan sedikit lebih dalam dibandingkan proyeksi pada bulan Juni yang tadinya minus 3,1 diperkirakan menjadi minus 3,4. Negara tetangga kita juga mengalami hal yang sama seperti Singapura dan Malaysia yang mengalami kontraksi yang akan semakin dalam dengan melihat data sampai dengan bulan Juni. Namun kalau kita lihat stand alone pada bulan Juni memang ada tanda-tanda pembalikan. Ini tentu seiring dengan berbagai negara yang sudah mulai melakukan pemulihan aktivitas sosial ekonominya. PMI-nya di seluruh dunia juga mengalami perbaikan. Beberapa negara bahkan sudah di atas 50 berarti telah terjadi pemulihan. Amerika, Tiongkok, Malaysia, Indonesia masih di bawah 50. Namun itu kalau dilihat dari shape-nya atau bentuknya sudah terjadi apa yang disebut turnaround mulai pada bulan Mei dan akselerasinya terjadi pada bulan Juni. Seiring dengan adanya ekonomi yang makin ada aktivitas atau menggeliat, harga komoditas juga mulai menunjukkan adanya perbaikan. Untuk minyak terutama karena ada pemangkasan produksi serta adanya kegiatan ekonomi yang mulai pulih. Kita lihat sekarang sudah ada stabil di atas bahkan $40 per barel. Untuk komoditas lainnya seperti CPO, batu bara, LNG itu juga mulai menunjukkan adanya perbaikan. Kita lihat untuk tembaga, batu bara, dan CPO kita sudah menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi di sektor keuangan juga menunjukkan adanya stabilitas. Pemulihan semenjak terjadinya kepanikan yang terjadi pada bulan Maret-April yang lalu. Sekarang berbagai indikator dari mulai yield, government bond 10 tahun baik yang local currency maupun yang US dollar di negara-negara emerging sudah mengalami pemulihan. Nah, dalam hal ini yield-nya mulai menurun berarti harganya naik, artinya suku bunga yang harus ditanggung menjadi lebih rendah. Dan nilai tukar dari local currency masing-masing juga sudah mulai menunjukkan adanya perbaikan. Depresiasinya makin mengecil atau bahkan mengalami apresiasi seperti yang terjadi di Filipina. Dengan situasi ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sesudah kuartal 1 mencapai 2,97 atau dibulatkan 3%. Proyeksi kita masih pada kisaran antara minus 0,4 hingga 1%. Proyeksi untuk kuartal kedua dari berbagai institusi next adalah berbeda-beda. Kalau kita lihat, kami sendiri sekarang memprediksikan triwulan 2 diproyeksikan antara minus 5,08 sampai dengan 3,54 dengan poinnya di 4,3. Dan kita juga akan lihat dari berbagai indikator yang lain. Secara keseluruhan 0,4 minus sampai dengan 1%. Ini artinya berasumsi bahwa kita akan mengalami pemulihan pada perubahan pada kuartal kedua. Next. Saya nggak tahu di tempat saya dengan yang di sini agak berbeda atau oke. Kalau kita lihat tadi disampaikan tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dan ini yang harus kita antisipasi untuk bisa segera dilakukan respons policy-nya. Dilihat dari angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin naik dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta. Dari sisi persentase tadi saya sebutkan 9,78. Kalau dilihat baik desa dan kota semuanya mengalami kenaikan, namun yang di kota kenaikannya lebih tajam dibandingkan yang dari kemiskinan di desa. Dari Gini rasio kita yang sudah mengalami penurunan dan membaik, ada sedikit kenaikan namun belum sangat signifikan. Kita harus hati-hati di dalam mendesain pemulihan ekonomi agar tetap menjaga Gini rasio kita mengalami penurunan.
Ekspor dan impor kita sedikit lebih baik pada bulan Juni, di mana surplus 1,26 miliar, ekspor kita tumbuh 15% untuk month to month saja. Jadi baik ekspor dan impor untuk month to month, artinya pada bulan Juni ini membaik. Meskipun kemarin kita juga diingatkan karena pada bulan Mei itu terjadi juga adanya selain PSBB juga Lebaran, jadi jumlah hari kerja secara ofisial sebetulnya bulan Juni itu lebih panjang. Namun ini sudah menunjukkan adanya suatu tanda-tanda perbaikan. Kalau dilihat kurvanya sama seperti tren PMI tadi, adanya pembalikan mulai pada bulan Juni ini. Import untuk bahan baku dan penolong meskipun masih negatif, tapi sekarang jauh lebih dangkal, yaitu minus 10,25 dibandingkan pada bulan yang lalu yang minusnya 41. Untuk barang konsumsi bahkan sudah melonjak di 24,7%, growth-nya positif dari yang tadinya kontraksi bulan Mei 41,23. Barang modal kita juga sudah ada di zona positif, yaitu 2,7%, yang tadinya bulan sebelumnya kontraksi sangat dalam di 47,10. Ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi sudah mulai menunjukkan adanya aktivitas yang cukup positif. Meskipun kegiatan ekonomi mulai menggeliat, inflasi masih sangat rendah. Kalau kita lihat inflasi sampai Juni, year on year hanya 1,96. Ini jauh lebih rendah dibandingkan pola historis yang biasanya pada bulan Juni itu di atas 2%, yaitu bahkan 2,11. Secara kumulatif baru 1%,09. Kalau kita lihat inflasi pada Ramadan dan Idul Fitri, sangat rendah karena kemarin terjadi PSBB justru pada masa puncaknya pada saat kita mengalami Ramadan dan Idul Fitri. Kalau dilihat dari komponennya juga semua komponen inflasi mengalami penurunan termasuk volatile food yang selama ini menjadi penyumbang inflasi. Konsumsi masyarakat meskipun mengalami perlemahan dan kelihatan sekali terlihat pada bulan Maret, April, namun pada bulan Mei mengalami bottom up dan mulai meningkat turnaround. Jadi dalam hal ini telah terjadi adanya pembalikan di sisi konsumen. Kita berharap tren ini akan terjaga terus. Kalau dilihat dari indeks keyakinan konsumen juga sudah mulai terjadi pembalikan dan indeks ekspektasi kondisi ekonomi juga sudah menunjukkan pembalikan yang cukup solid. Inilah yang akan menjadi salah satu yang menjadi momentum bagi kita untuk menjaga keyakinan ini untuk dapat realisasi. Kredit konsumsi melemah sebesar 4,1 karena penurunan KPR dan kredit multiguna. Kalau dilihat dari konsumsi listrik juga terlihat adanya indikator yang cukup solid menunjukkan adanya turnaround di dalam ekonomi kita. Kita lihat kalau dilihat dari total industri naik dari yang tadinya negatif minus 33 konsumsi listriknya menjadi positif 3,7. Sektor rumah tangga relatif stabil, tapi sektor industri mengalami kenaikan tadi dan untuk bisnis minus 18, dalam hal ini yang warnanya abu-abu juga sudah mulai mengalami kontraksinya mulai melandai. Sedangkan untuk sosial sudah pada posisi positif. Jadi secara total kita lihat konsumsi listrik yang tadinya kontraksi minus 10,7 pada bulan lalu atau 2 bulan sebelumnya juga sudah zona negatif, pada bulan Juni ini sudah masuk lagi kepada zona positif di 5,4%. Ini adalah tanda-tanda positif yang mengkonfirmasi adanya kegiatan ekonomi yang mulai menggeliat. Asumsi dasar makro kita untuk pelaksanaan APBN 2020 terlihat di dalam tabel ini. Untuk pertumbuhan ekonomi kita masih belum keluar angka kuartal keduanya, nanti akan terlihat dari bulan Agustus. Dan untuk saat ini kita masih menggunakan angka proyeksi untuk keseluruhan tahun antara minus 0,4 hingga 1% positif. Inflasi prediksinya masih di kisaran antara 1,98, meskipun range-nya rentangnya sangat tinggi sampai 4%. Namun melihat perlemahan yang terjadi dari sisi demand, mungkin kita ada di dalam sisi yang di bawah. Nilai tukar kita yang sempat mengalami depresiasi cukup tajam pada bulan Maret, April, Mei, sekarang sudah agak stabil di kisaran 14.500 hingga 14.800, dan year to date-nya di 14.535. ICP kita
sekarang sudah mencapai 40 year to date atau end of period-nya 39, kita asumsinya sesuai dengan Perpres 72 adalah antara kisaran 29 hingga 35. Lifting minyak kita lebih rendah, baik end of period maupun year to date-nya dibandingkan asumsi yang ada di dalam Perpres yang sudah diturunkan dibandingkan APBN awal. Ini menjadi salah satu PR yang makin menurunkan penerimaan pajak minyak maupun PNBP kita. Demikian juga dengan lifting gas kita. Realisasinya lebih rendah dari Perpres 72 maupun dari APBN. Perpres 72 itu sudah dilakukan revisi ke bawah, namun realisasi kita masih jauh di bawah apa yang ada di dalam Perpres 72. Dengan situasi ini, kalau kita lihat realisasi APBN 2020 semester 1 adalah sebagai berikut. Pendapatan negara kita 811 sampai dengan semester 1 atau 47,7% dari Perpres 72 1699. Itu yang sudah kita revisi dari APBN awal. Kalau kita lihat dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, maka ini adalah kontraksi 9,8% dari pendapatan negara kita. Dari penerimaan perpajakan kita 624,9 triliun atau 44,5% dari target Perpres. Ini dibandingkan dengan tahun lalu berarti terjadi kontraksi 9,4%. Dari penerimaan pajak 531,7 triliun atau 44,4%. Dibandingkan tahun lalu yang 604,3 triliun itu berarti terjadi kontraksi pendapatan pajak kita sebesar 12%. Bea dan cukai kita masih tumbuh positif 93,2 triliun rupiah atau 45,3% dari Perpres. Dibandingkan tahun lalu yang 85,6 ini tumbuh 8,8%. PNBP kita 184,5 triliun atau 62,7% dari total Perpres 294. Dibandingkan tahun lalu itu adalah juga kontraksi 11,8. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan pos-pos penerimaan kita kecuali yang hibah terjadi kontraksi yang cukup dalam dan juga kecuali untuk Dirjen Bea dan Cukai. Dan ini yang akan terus kita waspadai karena di dalam Perpres 72 memang sudah mengindikasikan bahwa penerimaan pendapatan negara kita akan sekitar 10% lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Belanja negara kita semester 1 telah mencapai 1.068,9 triliun atau 39% dari target Perpres yang mencapai 2.739. Atau ada kenaikan 3,3%. Belanja KL kita mencapai 350,4 triliun atau 41,9% dari Perpres 72, itu tumbuh 2,4% dibandingkan posisi semester 1 tahun lalu. Untuk belanja non-KL kita mencapai 318, itu 27,9% atau tumbuh 10,3% dibandingkan realisasi belanja non-KL semester 1 tahun lalu. Untuk transfer, kita semuanya masih mengalami negative growth karena adanya perubahan yang cukup dalam dari berbagai transfer kita. Yaitu untuk transfer ke daerah 360 itu negative growth 0,5, dana desa kita 40,2 triliun itu juga negative growth 3,9% dibandingkan tahun lalu. Dari sisi defisit, keseimbangan primer kita adalah 10 triliun sudah mengalami defisit. Ini peningkatan yang luar biasa besar dibandingkan tahun lalu semester 1 yang nyaris balance. Dan kalau dilihat dari total defisitnya 257,8 triliun itu naik cukup signifikan dibandingkan tahun lalu yang hanya 135 triliun. Ini berarti realisasi defisit sudah mencapai 1,57% dari GDP dibandingkan tahun lalu yang hanya 0,85%. Pembiayaan kita sudah terrealisir 416,2 triliun dan terdapat silpa 158,4. Kalau kita lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, defisit mengalami pemburukan yang cukup signifikan. Meskipun kalau dilihat dari level yaitu defisit anggaran 257 itu kalau dibandingkan tahun 2016 dari sisi persentase terhadap GDP lebih rendah. Artinya APBN kita sampai dengan semester 1 di tahun 2016 dulu sudah pernah mengalami defisit hingga 1,82 yang kemudian kita melakukan banyak adjustment yang sangat signifikan tahun 2016.
tahun ini kita mencapai 1,57% dari GDP pada semester 1. Bedanya dengan 2016, kalau 2016 pada semester keduanya dilakukan konsolidasi sehingga defisitnya bisa terkendali. Di tahun ini kita akan melihat defisitnya akan melebar karena memang pada semester kedua nanti kita akan melihat belanja-belanja akan mulai meningkat. Ini seiring dengan kebutuhan untuk penanganan COVID. Untuk Silpa kita juga melihat bahwa front loading dari pembiayaan anggaran yang cukup besar sudah direalisasi pada semester 1 untuk tahun 2020. Ini untuk mengantisipasi bahwa defisit tahun ini akan jauh lebih besar, yaitu di 6,34. Mari kita lihat pada komponen masing-masing di APBN kita. Penerimaan negara tadi sudah saya sampaikan mengalami perpajakan untuk penerimaan pajak mengalami kontraksi 12%. Kalau kita lihat komposisinya yang paling mengalami kontribusi sangat negatif adalah migas. Migas tadi kami sampaikan harganya turun, volumenya lebih rendah, dan ini menyebabkan kontraksi dari PPh migas yang kita terima hingga mencapai 40%. Sedangkan untuk pajak non migas masih sesuai dengan apa yang kita proyeksikan, yaitu mengalami kontraksi sekitar 10%. PPh non migas ini kontraksinya 10,1% atau 312,2 triliun sudah dikumpulkan. PPN kita tercapai 189,5, kontraksinya juga 10,7%. Sedangkan PBB mengalami kontraksi 22,3% atau 9,1 triliun. Untuk pabean dan cukai, kita sudah mengumpulkan 93,2 triliun atau 45,3%. Ini masih tumbuh 8,8%. Ini terutama disumbangkan oleh penerimaan cukai yang tumbuh 13%. Ini adalah karena ada pergeseran dan kita akan lihat dari sisi penerimaan cukai semester 2 mungkin tidak akan sepositif seperti yang kita alami pada semester 1 ini. Untuk pajak ini, kontribusinya dari insentif pajak, yaitu relaksasi dan pemberian pengurangan pajak, memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak kita yang mengalami negatif growth. Selain juga pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi pada pada kuartal kedua yang diperkirakan akan memberikan sumbangan terhadap penerimaan pajak kita yang negatif. Penerimaan per jenis pajak, kalau kita breakdown per bulan, menunjukkan tadi adanya alasan bahwa kita lihat di bulan Juni terjadi turnaround atau pembalikan dari tren. Kalau kita lihat PPh 21 sudah mengalami kontraksi sangat dalam pada bulan Mei, yaitu minus 28,38, maka pada bulan Juni mengalami positive growth hingga 12,28. Untuk PPh orang pribadi, walaupun tidak mengalami negative growth pada bulan-bulan sebelumnya, ini pada bulan Juni mengalami recovery sesudah mengalami pertumbuhan yang hanya 10,9. Yang penting kita lihat di dalam PPh badan. PPh badan kita kontraksinya sangat dalam seiring dengan banyaknya korporasi dan perusahaan dunia usaha yang mengalami tekanan luar biasa sangat berat akibat COVID ini. Sehingga 3 bulan berturut-turut sudah mengalami kontraksi dari 13,5 pada kuartal 1, kemudian April mengalami kontraksi 16,4, Mei dalam sekali kontraksinya 53,9, bulan Juni kita melihat masih tetap kontraksi, meskipun kontraksinya sudah mulai lebih dangkal atau lebih rendah dibandingkan pada bulan Mei yang lalu. Jadi ini kita berharap trennya untuk masuk ke zona mendekati 0 atau positif akan bisa berjalan terus pada bulan Juli dan seterusnya. PPh 26 juga sudah berbalik arah dari negatif 19,6 menjadi 17,6 pada bulan Juni ini. PPh final kita juga mengalami perubahan arah yang cukup signifikan dari minus 35 menjadi positif 3,9. Untuk PPN dalam negeri sama seperti PPh badan juga masih mengalami kontraksi, namun kontraksinya lebih rendah dibandingkan pada bulan posisi Mei yang lalu. Sedangkan PPh PPN import kita lihat juga mengalami tetap dikontraksi, tapi kontraksinya sudah jauh lebih rendah dibandingkan kontraksi pada bulan Mei. Jadi dari gambar ini menggambarkan semua jenis pajak mengalami agak sedikit turnaround
Ada yang cukup dramatis seperti PPh 26 dan PPh import maupun PPh 21, tapi juga ada yang sifatnya lebih gradual seperti PPh badan dan PPN. Kalau kita breakdown berdasarkan jenis industri, ini juga konsisten. Industri pengolahan yang termasuk salah satu penyumbang terbesar pajak kita masih mengalami tekanan yang sangat berat, namun tekanannya lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan pada bulan Mei yang lalu, yaitu kontraksi 38,4% untuk Juni, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 45,2. Untuk sektor perdagangan juga sama, masih mengalami kontraksi, namun kontraksinya juga sudah mengalami perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya. Yang tadinya bulan Mei 40,7 kontraksinya, sekarang menjadi minusnya 21,2. Jasa keuangan juga masih negatif zone, namun sekali lagi juga pada bulan Juni kontraksinya sudah sedikit membaik dibandingkan pada bulan Mei. Demikian juga untuk konstruksi, kita lihat masih negatif growth, namun dibandingkan bulan Mei, growth-nya minus 12,8, jauh lebih baik dibandingkan minus 20,9. Pertambangan masih konsisten negatif terus semenjak tahun lalu, sedangkan untuk transport dan pergudangan, kita lihat sudah terjadi pembalikan ke zona positif. Dari bulan Mei yang 23%, negatif menjadi positif 9,3. Ini seiring dengan mulai terjadi relaksasi dari PSBB dan adanya kegiatan ekonomi yang mulai berdenyut. Mulainya terlihat di bidang transport dan nanti kita berharap akan mulai menular kepada sektor perdagangan, konstruksi, jasa keuangan, dan industri pada bulan selanjutnya. Kita lihat beberapa fenomena untuk industri-industri tertentu yang akan kita lihat bagaimana turnaround itu terjadi. Industri makan minum kelihatan cukup solid. Bulan Mei ini adalah bulan terburuk dan mereka sudah mulai kembali di bulan Juni. Sedangkan untuk hasil pertambangan masih flat, sama seperti tadi industri pertahanan. Perdagangan besar juga menunjukkan adanya suatu turnaround yang cukup solid, yaitu dari Mei yang negatifnya mencapai di atas 30, sekarang mereka sudah di single digit. Perdagangan eceran juga mengalami hal yang sama, dari yang tadinya tertekan sangat dalam, mendekati hampir 50%, sekarang sudah ada di kisaran sekitar 20. Kita lihat industri kimia dan farmasi juga mengalami turnaround meskipun bentuknya lebih shallow. Untuk perbankan konvensional juga sudah mulai mengalami turnaround, konstruksi juga sudah mengalami turnaround pada bulan Mei. Hanya angkutan udara, repair otomotif dan sales otomotif yang masih menunjukkan adanya tekanan yang belum menunjukkan pemulihan yang solid. Angkutan air sudah turnaround dan untuk pertambangan yang lain juga masih menunjukkan belum pemulihan yang cukup solid. Ini yang menggambarkan bahwa tidak semua sektor mengalami turnaround yang cukup cepat. Mereka ada yang masih struggle, tapi kita harap dalam bulan-bulan ke depan, maka mereka akan sudah mulai mengalami bottom up dan mulai turnaround seperti sektor-sektor yang cukup solid seperti makan minum, farmasi, perdagangan, baik eceran maupun besar, dan juga di sektor perbankan serta konstruksi. Nah, tadi penerimaan pajak kita mengalami tekanan tidak hanya karena pertumbuhan ekonomi yang melambat, juga karena kita memberikan insentif yang cukup luas dan merata di semua sektor. Kalau kita lihat jumlah yang mengklaim insentif sudah meningkat, terutama di industri pengolahan perdagangan. Tapi kalau kita lihat dari eligibilitas, hampir semuanya mengalami klaim yang cukup besar. Bisa di atas 80, bahkan 90%, atau bahkan 100%. Untuk PPh 21 telah 949 company atau korporasi yang melakukan klaim insentif ini dari 1062 yang eligible. Untuk PPh 25 dari 846 sudah 703 yang eligible, dan untuk PPh 22 import dari 431 sudah 313 yang eligible. Memang konsentrasi paling banyak ada di industri pengolahan dan perdagangan, namun kalau dilihat di sini, sebetulnya insentif pajak kita diberikan hampir kepada seluruh sektor usaha, hingga pada sektor pendidikan, jasa perusahaan, konstruksi, transportasi, pertanian, akomodasi, penyediaan akomodasi, pertambangan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, dan yang lainnya.
kita sudah melakukan perubahan dari PMK 44 tahun 2020, yaitu mengenai insentif perpajakan tadi, yaitu dengan melakukan perpanjangan jangka waktu. Karena insentif awal tadinya hanya diberikan hingga pada bulan September, kita sekarang perpanjang hingga Desember. Untuk kualifikasi lapangan usaha, perluasan dilakukan untuk mereka yang bisa mendapatkan, sehingga kita berharap eligibilitasnya akan naik. Kemudian pemanfaatan insentif pasal 21 dengan DTP dengan kriteria KLU dilakukan kemudahan persyaratannya, sehingga ini bisa diklaim secara lebih mudah, dan pemberitahunya hanya disampaikan oleh wajib pajak yang berstatus NPWP pusat, sehingga tidak perlu harus masing-masing di kantor cabangnya. Kemudian untuk insentif PPh final DTP tidak memerlukan lagi surat keterangan, dan penyampaian laporan realisasi pembebasan pasal 22 impor dan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 dari setiap 3 bulan sekarang menjadi setiap bulan mulai masa pajak Juli sampai dengan Desember. Ini semuanya ditujukan perubahan PMK 44 yang nanti Pak Suryo dan yang lainnya akan terus melakukan sosialisasi dan penjelasan. Tujuannya adalah untuk makin mempermudah akses insentif perpajakan, sehingga dunia usaha bisa mendapatkan tekanan dan beban yang berat itu sangat bisa dikurangi dengan adanya insentif dan relaksasi perpajakan ini. Saya nanti minta Pak Suryo untuk menjelaskan insentif pajak antisipasi yang diperluas ini untuk disampaikan pada tabel selanjutnya. Untuk bea dan cukai, tadi sudah saya sampaikan bahwa penerimaan bea masuk mengalami kontraksi minus 4,2, hanya cukai yang masih positif 13, namun 13% tumbuhnya dibandingkan tahun lalu. Namun nanti kita lihat pada semester kedua mungkin penerimaan cukai tidak akan sekuat seperti yang kita dapatkan pada penerimaan cukai pada semester 1. Penerimaan bea masuk dan keluar seiring tadi dengan kinerja ekspor impor, kita lihat penurunan dari kinerja impor secara nasional year on year memang menyebabkan penerimaan bea masuk impor kita menurun. Kalau dari sisi bea keluar, kita lihat permintaan dunia yang melemah dan harga komoditas yang belum pulih menyebabkan bea keluar kita semester 1 tumbuh negatif minus 8,19%. Dibandingkan tahun 2019, bea masuk bea keluar untuk 2020 ini meningkat pada bulan Juni karena adanya perbedaan liburan Lebaran yang tadi telah saya sampaikan. Hari kerja di bulan Juni lebih panjang dibandingkan hari kerja pada bulan Mei. Sehingga kita masih harus melihat apakah recovery ini benar-benar solid, bukan karena adanya perubahan atau perbedaan dari jumlah hari kerja. Cukai tadi sudah saya sampaikan bahwa kita masih mendapatkan positif growth hingga bulan Juni, namun ini disebabkan karena adanya relaksasi pelunasan peta cukai, yaitu PMK 57 2017, dan juga penerimaan bulan Juni ini diperkirakan sudah mulai menunjukkan perlambatan dibandingkan nanti pada bulan-bulan sebelumnya. Untuk PNBP kita lihat ceritanya akan lebih kepada dominasi ada 2 hal. Sumber daya alam yang mengalami tekanan harganya baik minyak dan batu bara, dan juga dari kementerian lembaga dari BLU-nya juga mengalami penurunan. Kita lihat untuk PNBP, realisasi PNBP sumber daya alam di next page-nya. Kelihatan sekali karena harga ICP yang jauh lebih rendah, yaitu 39,8 dibandingkan tahun lalu yang mencapai 63. Harga batu bara tahun ini hanya 63,3, tahun lalu 87,8. Volumenya juga mengalami sedikit penurunan untuk batu bara. Dan juga tentu walaupun kurs dalam hal ini mengalami pelemahan yang mestinya berdampak pada rupiah positif penerimaan, namun pelemahan itu sangat rendah dibandingkan koreksi harga yang sangat tajam. Selain itu kalau dilihat dari lifting, minyak dan gas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini yang menyebabkan penerimaan negara bukan pajak SDA kita mengalami penurunan hingga negatif 23
atau turun yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu yang mencapai 54,6 triliun. Untuk PNBP yang non-SDA, seperti saya sampaikan tadi, untuk kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu yang dalam bentuk dividen atau bagi hasil surplus dari BI, mengalami penurunan pada semester 1 32,7%. Ini karena dividen BUMN yang belum dibagikan dengan adanya penundaan RUPS untuk BUMN non-Himbara. Dan untuk surplus BI juga mengalami penurunan dari tahun lalu 30 triliun, sekarang hanya 21,5 triliun. PNBP lainnya dalam hal ini untuk KL besar seperti Kapolri, Kepolisian, Kemenhub, dan Kemenhukam, karena tidak adanya penjualan mobil turun drastis, tidak ada traveling, maka kita melihat ketiga institusi ini mengalami penurunan yang cukup besar dari sisi penerimaan BLU-nya. Kemudian untuk DMO dari hasil tambang juga turun dengan penurunan harga komoditas tadi. Untuk pendapatan BLU hanya sawit yang mengalami positif, ini karena pemberlakuan kembali pungutan ekspor sawit dan kinerja positif BLU pada Kominfo sejalan dengan peningkatan layanan komunikasi akibat adanya COVID ini. Mari kita sekarang kembali ke sisi belanja. Belanja kita seperti yang saya sampaikan tadi tumbuh 6%, yaitu 668,5 triliun atau 33,8% dari Perpres 72. Ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang belanjanya 630. Tapi kalau kita lihat komposisinya, pegawai mengalami kontraksi belanjanya minus 3,3, belanja barang mengalami kontraksi sangat dalam. Ini terutama tadi nanti perjalanan dinas dan berbagai anggaran untuk yang diserahkan masyarakat. Sedangkan belanja modal sudah positif dan belanja bansos melonjak sangat tinggi akibat adanya COVID. Untuk pembayaran bunga utang juga mengalami kenaikan akibat issuance yang meningkat cukup tajam menjadi 16,9% tumbuhnya dibandingkan tahun lalu. Dan subsidi kita mengalami kontraksi. Nah, realisasi belanja pemerintah pusat ini di semester 1 terlihat peningkatan realisasi pembayaran bunga utang dengan peningkatan juga tadi jumlah issuance utang karena antisipasi defisit yang meningkat. Belanja KL untuk pegawai, kalau kita lihat belanja pegawai kita mengalami kontraksi 3,3, terutama kalau dilihat dari sini adalah tunjangan honorarium dan vakasi yang mengalami kontraksi hingga 13%. Ini terutama karena pembelian THR-nya lebih rendah dengan adanya revisi di mana yang menerima THR hanya pelaksana dan pejabat eselon di bawah eselon 2. Untuk penyerapan KL dengan pagu terbesar juga mengalami penurunan diakibatkan karena tadi pembayaran THR yang hanya untuk pelaksana dan di bawah eselon 2. Jadi kelihatan di sini kayak Polri mengalami penurunan untuk belanja pegawainya, Kemenhan, dibandingkan tahun lalu dari sisi presentasi pagunya. Kalau kita lihat belanja barang yang juga mengalami kontraksi cukup dalam, ini akibat tidak adanya perjalanan dinas atau merosot sangat tajam, 61,1% dari tahun lalu. Untuk barang yang diserahkan pemerintah kepada Pemda dan masyarakat juga mengalami kontraksi hingga 21%. Dan barang operasi non-operasional itu mengalami juga negatif hingga 26%. Jadi untuk belanja barang mengalami kontraksi yang sangat-sangat signifikan. Secara total kita lihat terhadap pagu realisasinya 36,5%. Kalau kita lihat dari sisi tahun lalu agak sedikit lebih banyak dari sisi realisasinya. Namun kalau dilihat dari sisi alokasi anggarannya, dia mengalami penurunan akibat tidak mampunya melaksanakan kegiatan operasional dengan work from home. Belanja modal kita masih cukup baik, mengalami positif growth 8,7. Ini akibat sebetulnya percepatan untuk melakukan pelelangan sudah dilakukan semenjak awal tahun sebelum terjadinya COVID kemudian menghantam ke seluruh dunia. Untuk belanja peralatan dan mesin tumbuh
positif terutama untuk Almatsus dan Alutsista. Namun kalau kita lihat untuk refocusing dan realokasi dan penundaan kegiatan ini nanti menyebabkan juga sedikit perlambatan. Jadi sebetulnya nanti kita akan lihat pada semester 2. Kalau program pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan termasuk padat karya, maka kita akan melihat peningkatan dari belanja modal ini diperkirakan bisa terjadi pada semester 2, termasuk belanja barang tadi. Untuk bansos, kita lihat kenaikannya cukup sangat signifikan, growth-nya mencapai 41%. Dan kalau kita lihat belanja bansos ini mengalami kenaikan terus-menerus selama 3 tahun terakhir. Sekarang dengan COVID naiknya jauh lebih tinggi lagi. Kementerian Sosial yang menjadi salah satu ujung tombak mengalami pertambahan anggaran yang luar biasa. Bansos sembako dan bansos tunai yang selama tahun 2019 tidak ada, tahun ini ditambahkan 17 triliun karena mencakup untuk menambah bantuan sosial kepada masyarakat. Kartu sembako juga naik, yang tahun 2019 hanya 8,7, tahun ini naik ke 20,5 atau dalam hal itu kenaikan 130%. Untuk PBI, karena adanya kenaikan BPJS Kesehatan, kita juga mengalami kenaikan dari sisi belanja untuk pembayaran PBI dari 24 triliun ke 28,3 triliun. Ini merupakan juga salah satu yang menyebabkan kenaikan dari sisi belanja yang dikategorikan sebagai bansos. Di halaman selanjutnya kita lihat bagaimana pada bulan tahun 2020 ini di semua kategori belanja pegawai, barang, belanja modal, dan belanja sosial. Yang mengalami kenaikan sangat signifikan adalah belanja modal dan belanja sosial. Namun kita lihat trennya untuk belanja barang pun untuk bulan Juni sudah mulai terjadi perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sekarang kalau kita lihat transfer ke daerah. Transfer ke daerah tadi saya sampaikan belum mengalami ekspansi dibandingkan tahun lalu dari sisi total jumlah. Ini diakibatkan karena dengan COVID terjadinya penurunan penerimaan pajak dan juga adanya realokasi dan refocusing menyebabkan banyak sekali daerah-daerah yang harus mengalami perubahan APBD juga. Percepatan penyaluran seluruh DID tahap 1 di bidang kesehatan dan penyaluran BOK tambahan untuk insentif tenaga kesehatan itu bisa diharapkan akan mengakselerasi pada semester kedua meskipun kita sudah mulai pada bulan Juni ini dan akan diteruskan pada bulan Juli. Untuk DAK fisik lebih tinggi karena adanya penyelesaian rencana kegiatan dan penyampaian kontrak pengadaan yang lebih cepat. Sedangkan untuk DAK non-fisik lebih tinggi karena adanya tunjangan profesi guru untuk PNS daerah yang dapat dibayarkan untuk tahun 2019 ini. Kalau kita lihat DAK fisik dan DAK non-fisik, untuk DAK fisik karena adanya penyaluran yang direlaksasi untuk penanganan COVID, kita harapkan akan bisa memacu pembayaran DAK fisik ini. Dan presentasi penyaluran paling tinggi adalah pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk DAK non-fisik seperti tadi saya sebutkan, ini kenaikannya disebabkan karena penyaluran PPG yang lebih tinggi dengan adanya perbaikan kinerja Pemda dalam memenuhi persyaratan penyaluran. Realisasi tambahan penghasilan atau tamsil dari guru PNSD yang lebih tinggi juga karena menyesuaikan dengan kebutuhan real daerah. Sedangkan untuk biaya operasi kesehatan, BOK insentif tenaga kesehatan, kita harapkan akan sudah mulai terakselerasi meskipun pada sampai dengan bulan Juni masih 58,3 itu masih sangat rendah. Diakibatkan karena verifikasi prosesnya di daerah yang masih cukup rigid. Kita harapkan dengan adanya sekarang dukungan untuk terus melakukan percepatan, maka seluruh belanja-belanja terutama untuk nakes ini bisa diakselerasi pada bulan Juli. Dana desa menjadi salah satu bantalan untuk masyarakat desa, yang dimana terjadi konversi hampir 30 triliun bagi bansos di desa. Realisasinya sampai hari ini baru untuk bansos desa baru 5,5 triliun. Dengan target yang tadinya 11 juta kelompok penerima, ternyata sampai dengan hari ini baru 6,5 juta kelompok penerima. Ini artinya di desa selain 6,5 juta KPM yang mendapatkan BLT dari dana desa,
Berarti yang lain sudah mendapatkan juga bansos melalui jalur Kementerian Sosial. Jadi ini menggambarkan kenapa target 9 juta tidak tercapai itu karena sebagian besar sudah diharapkan menerima bansos yang disalurkan melalui Kementerian Sosial. Kenaikan atau konversi bansos dari dana desa memang dijadikan sebagai tambahan bantalan akibat COVID ini, sehingga desa-desa tidak mengalami tekanan, terutama akibat adanya orang-orang yang mengalami PHK dan harus kembali ke desa. Ini yang menjadi antisipasi kenapa kita meningkatkan porsi untuk bansos. Meskipun sudah di-cover oleh Kementerian Sosial, kita juga mengkonversi sebagian dari dana desa itu menjadi bansos. Tadi telah saya sampaikan untuk pembiayaannya, bahwa pada bulan Juni akhir semester 1 untuk 2020 kita telah merealisasikan pembiayaan utang secara total 421 triliun dari 1.220 yang ada di dalam Perpres kita. Ini adalah kenaikan yang sangat besar karena memang defisit diperkirakan akan mencapai 6,34% dari GDP. Kemudian dari pembiayaan investasi realisasinya masih 6 triliun dari 257, kita ini nanti berhubungan terutama dengan berbagai program pemulihan ekonomi. Realisasinya diperkirakan baru akan terjadi di semester 2. Tadi telah saya sampaikan bahwa issuance-nya sudah cukup besar sehingga terjadi silpa. Kami dengan Bank Indonesia sudah menandatangani SKB 1 dan SKB 2, ini akan memberikan dampak untuk keyakinan untuk bisa memenuhi defisit yang akan meningkat pada semester 2 nanti. Pertama, BI akan menjadi pembeli standby buyer untuk pasar primer dari bonds issuance kita, dan di dalam SKB 2 diatur secara lebih rinci untuk belanja-belanja yang sifatnya public benefit akan diberikan pembiayaan melalui SBN di mana suku bunganya yang ditanggung pemerintah adalah 0%. Sedangkan yang untuk UMKM dan korporasi, Bank Indonesia akan menanggung sebagian dari bunga dan pemerintah menanggung bunganya 1% di bawah reverse repo. Nah, ini adalah yang sudah kita capai pada semester 1. Jadi secara umum saya sampaikan, kesimpulannya outlook APBN kita akan sangat dipengaruhi oleh kondisi COVID dan pemulihan ekonomi. Untuk sisi pendapatan, faktor yang mempengaruhi outlook pendapatan adalah pemulihan ekonomi termasuk harga komoditas, namun juga adanya ekstensifikasi perluasan basis pajak kita dengan perdagangan melalui sistem elektronik PMSI, dan juga adanya tentu insentif-insentif yang sudah diklaim oleh dunia usaha. Tentu kita berharap bahwa ini akan bisa mempengaruhi daya tahan dari dunia usaha kita. Faktor yang mempengaruhi dari sisi PNBP terutama adalah harga komoditas dan juga pulihnya pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sisi belanja, faktor yang akan mempengaruhi outlook kita ke depan adalah akselerasi dari pelaksanaan belanja negara, terutama untuk pemulihan ekonomi dan untuk penanganan COVID, dan akselerasi TKDD. Untuk pembiayaan, karena kita sudah memprediksikan defisitnya akan mencapai 6,34, maka SKB 1 dan 2 dengan Bank Indonesia akan sangat menentukan. Kita berharap untuk pembiayaan, terutama untuk korporasi dan dunia usaha secara umum, maupun dari sisi penempatan dana akan bisa terakselerasi pada semester 2. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk APBN hingga semester 1, di mana faktor pandemi sangat-sangat menentukan dan sangat mempengaruhi kinerja APBN dan kinerja ekonomi. Realisasi APBN semester 1 sangat terlihat tadi tekanannya dari sisi penerimaan akibat adanya COVID yang melemahkan kegiatan ekonomi seluruh masyarakat kita. Dan juga ada tekanan dari sisi belanja, yaitu untuk menangani wabahnya sendiri maupun untuk pemulihan ekonomi. Ke depan, dalam semester depan ini, kita masih melihat ketidakpastian yang sangat tinggi. Ini juga dibahas kemarin di dalam forum G20. Bahwa ketidakpastian yang paling besar adalah masalah COVID. Di mana kemungkinan terjadinya second wave atau recurrent outbreak yang menyebabkan seluruh pemerintah itu harus dipaksa untuk menutup atau melakukan restriksi kegiatan lagi. Ini yang akan menjadi pukulan kepada
perekonomian secara global maupun di semua negara. Jadi ketidakpastian akibat COVID ini masih akan sangat dominan pada semester kedua. Kedua tentu tergantung dari pemulihan-pemulihan kegiatan sosial ekonomi apakah masih bisa disustain dengan tadi catatan mengenai masalah COVID. Nah, dalam situasi ini pemerintah akan terus menggunakan tools atau kebijakan dan instrumen untuk bisa meminimalkan dampak negatif dari COVID, meringankan beban masyarakat dan dunia usaha, dan meningkatkan daya tahan masyarakat dan dunia usaha agar mereka tidak hanya mampu bertahan, tapi secara bertahap juga mulai melakukan pemulihan dari kegiatannya yang dihadapi. Saya mungkin tambahkan sedikit mengenai G20 yang ada dilakukan tadi malam. Pertama, G20 akhirnya dilakukan secara virtual pertemuannya yang tadinya sebetulnya direncanakan tanggal 18 Juli ini pertemuan G20 halaman selanjutnya adalah dilakukan di Jeddah, Saudi Arabia. Seperti diketahui, G20 tahun ini sebetulnya adalah di tuan rumahnya adalah pada Saudi Arabia. Nggak ada slide-nya ya. Namun akibat adanya COVID, maka G20 dilakukan dalam bentuk virtual. Sesudah yang pertama dilakukan di Riyadh. Ini bukan yang ini. Kemudian juga kita lihat pembahasan mengenai perekonomian global sangat-sangat didominasi akibat adanya COVID ini. Kenapa jadi mukanya Puspa? Beberapa negara memasuki fase stabilisasi meskipun sudah mulai mereka melakukan apa yang disebut recovery dengan adanya relaksasi PSBB. Namun pembatasan mobilitas masih terjadi di berbagai negara dan ini menyebabkan ketidakpastian dan kontraksi global. Jadi di dalam G20 dibahas mengenai langkah-langkah extraordinary penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh semua negara. Bagaimana menangani COVID dan bagaimana menolong rakyat dan ekonominya dan bagaimana memulihkan ekonomi. Itu selalu terjadi kayak gitu. Jadi menangani COVID-nya, menolong masyarakatnya dan dunia usaha dan mulai melakukan pemulihan ekonomi. Ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh seluruh G20. Dan mereka menggunakan instrumen yang konvensional maupun non-konvensional, baik di fiskal, moneter, maupun di sektor keuangan. Di fiskalnya mereka melakukan counter cyclical yang luar biasa sangat besar, mencapai 10 triliun US dollar, di mana rata-rata mereka melakukan dengan ekspansi belanja above the line, baik melalui belanja maupun dari sisi insentif, dan juga melakukan pembiayaan below the line melalui penjaminan kredit atau membantu negara membantu dengan pembiayaan melalui penyaluran kredit atau penjaminan kredit. Dan juga belanja yang meningkat untuk bidang kesehatan, membantu masyarakat, perlindungan sosial, para pekerja yang kena PHK, dan dunia usaha yang mengalami kredit macet. Kemudian dari sisi arahan daerah atau bidang yang mendapatkan perhatian, tentu bidang kesehatan, namun juga bidang perlindungan sosial. Kalau kita lihat, untuk negara-negara yang melakukan belanja di bidang kesehatan, termasuk untuk penelitian penemuan COVID, vaksin, itu totalnya mencapai 0,6% dari GDP. Untuk bidang perlindungan sosial, semua negara G20, kaya, miskin, semuanya melakukan ekspansi perlindungan sosial. Kalau negara yang lebih maju dan di mana mereka sudah punya register untuk unemployment benefit, mereka mengupsize unemployment benefit-nya. Untuk yang lain mungkin bentuknya seperti Indonesia dalam bentuk bansos seperti sembako. Ada bantuan tunai bersyarat dan juga ada bantuan dalam bentuk pangan seperti yang dilakukan oleh kita sembako itu India, Indonesia, South Africa. Untuk dukungan dunia usaha G20 yang melakukan berbagai hal termasuk dalam bentuk subsidi gaji atau upah diberikan
hingga mencapai 8,7%. Ini termasuk kayak PPh 21 yang kita lakukan. Negara G20 juga mengandalkan kebijakan penjaminan agar kredit-kredit yang berhenti atau macet mulai bisa di-restructure dan mulai mengalir kembali. Juga melakukan relaksasi atau regulatory forbearance yang dilakukan oleh hampir semua negara. Instrumen lainnya adalah penundaan pembayaran pajak dan jaminan sosial serta mempercepat restitusi atau pengembalian pajak serta pembelian instrumen utang dan obligasi. Ini yang dilakukan di berbagai negara, tidak hanya oleh pemerintah, bahkan oleh bank sentralnya. Kemudian dukungan kepada UMKM juga menjadi perhatian yang luar biasa tinggi oleh hampir semua negara G20, dari mulai Indonesia sampai Argentina dan negara-negara lain. Semuanya berfokus bagaimana membantu UMKM. Bentuknya macam-macam, ada yang subsidi bunga, ada restructuring, ada yang memberikan cash, itu semuanya dilakukan bermacam-macam. Untuk beberapa negara, mereka juga melakukan injeksi modal PMN dan subsidi untuk sektor-sektor yang dianggap terdampak, atau memberikan pinjaman yang sangat ringan dalam jangka waktu tertentu, atau talangan. Tantangan utama atas program-program tersebut adalah kecepatannya. Semua negara biasanya mengalami apakah akan diberikan secara relaksasi cepat, namun kemudian targetingnya menjadi compromise. Sehingga selalu ada trade-off antara kecepatan dengan ketepatan, antara benar-benar efektivitas dengan keinginan untuk melakukan kehati-hatian. Itu yang selalu muncul. Nah, G20 melakukan inventarisasi berbagai policy yang dilakukan oleh semua negara, umpamanya seperti fiscal policy, kemudian berapa yang dalam bentuk additional spending, atau dalam bentuk insentif perpajakan, yaitu penerimaan yang tidak diterima atau foregone revenue seperti insentif pajak yang dilakukan oleh Indonesia, dan juga dalam bentuk ekuitas, loans atau garansi jaminan yang diberikan oleh negara-negara di masing-masing negara. Kalau kita lihat di Indonesia dibandingkan negara-negara lain, sering ada yang bilang kenapa nggak dilakukan sebesar negara-negara yang maju itu. Mungkin karena kalau kita lihat masing-masing negara punya constraint fiskal yang berbeda-beda. Untuk di bidang moneter, ini juga banyak hal yang sifatnya non-konvensional. Yang konvensional seperti penurunan suku bunga, penurunan giro wajib minimum dilakukan untuk menambah cadangan likuiditas, dan juga melakukan relaksasi atau regulatory forbearance. Dalam hal ini selalu ada kekhawatiran di satu sisi melakukan relaksasi untuk bisa membantu sektor keuangan, di sisi lain selalu muncul kekhawatiran terjadinya moral hazard. Untuk beberapa negara G20 banyak bank sentralnya melakukan pembelian aset-aset seperti di Indonesia dengan Perpu kita memungkinkan bank sentral melakukan pembelian obligasi pemerintah. Di negara-negara seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat maupun Euro, bahkan bank sentralnya tidak hanya membeli obligasi pemerintah, bahkan mereka membeli obligasi swasta dan obligasi pemerintah daerahnya. Jadi dalam hal ini neraca bank sentral rata-rata dalam hal ini melonjak dalam bentuk tagihan kepada pemerintah. Namun ini adalah fenomena yang masih dianggap cukup wajar menghadapi kondisi yang luar biasa tidak reguler atau eksepsional. Kemudian juga penyediaan likuiditas juga dilakukan oleh hampir semua bank negara. Koordinasi kebijakan untuk bank sentral berkoordinasi untuk menjaga likuiditas itu dilakukan untuk berbagai negara, terutama likuiditas yang sifatnya adalah non-local currency. Jadi respon pemulihan diharapkan bisa merata di dalam G20, bagaimana setiap negara bisa betul-betul memaksimalkan kebijakan domestiknya, dan bagaimana mereka secara kolektif dalam G20 bisa merestore confidence dan memulihkan ekonomi, serta memanfaatkan kondisi COVID ini untuk tetap melakukan reform dan melakukan pemihakan yang inklusif. Saya rasa kayak gitu, mungkin nanti saya nggak akan panjang-panjang untuk G20, kalau nanti ada pertanyaan silahkan. Hal yang mungkin sebelum saya tutup adalah mengenai digital taxation di dalam G20, banyak semuanya berharap bahwa
basis perpajakan baru dari sisi digital itu diharapkan. Namun sampai hari ini belum ada kesepakatan mengenai prinsip-prinsip, meskipun sekarang OECD sudah menyampaikan 2 pilar sebagai approach dalam menentukan bagaimana international taxation di bidang digital itu bisa disepakati, yaitu pilar 1 atau yang disebut unified approach, fokusnya adalah membagi hak pemajakan dari korporasi yang beroperasi secara digital, secara borderless. Jadi bagaimana membagi penerimaan pajak, terutama untuk PPH atau pajak profit itu antar negara berdasarkan mereka operasinya di berbagai negara. Unified approach ini akan terus didiskusikan di dalam G20. Sebetulnya tadinya diharapkan bulan Juli harusnya sudah ada kesepakatan, namun dengan Amerika Serikat melakukan langkah yang untuk tidak menerima dulu, ini menyebabkan sekarang perlu dilakukan upaya tambahan agar kedua pilar ini bisa disetujui. Pilar yang kedua adalah Global Anti-Base Erosion Proposal. Kalau pilar yang pertama tadi adalah membagi pajak antar jurisdiksi, sehingga kalau ada suatu perusahaan, katakanlah seperti Google yang beroperasi di berbagai negara, berapa kita membagi profit yang di-generate oleh masing-masing jurisdiction dan bagaimana pembagian pajak pendapatannya. Itu yang menjadi fokus untuk pilar 1. Kalau pilar kedua adalah untuk menghindarkan terjadinya erosi perpajakan secara global atau BEPS Action Plan, yaitu hak pemajakan tambahan untuk satu jurisdiksi atas penghasilan yang dipajaki lebih rendah dari tarif pajak efektif. Ini berkaitan dengan makin banyaknya negara-negara juga yang mengalami penurunan PPH-nya, dan juga adanya berbagai upaya, terutama kalau dari sisi kemampuan untuk mencegah terjadinya erosi perpajakan yang dilakukan karena adanya praktek-praktek perpajakan, terutama di negara-negara atau jurisdiksi yang selama ini bisa memberikan fasilitas perpajakan yang sangat-sangat ringan, yang tentu tidak bisa disaingi oleh negara-negara biasa yang harus menghadapi banyak sekali kebutuhan penerimaan negara. Nah, ini 2 pilar ini diharapkan akan bisa disepakati, namun tentu masih akan melakukan banyak sekali pembahasan di antara anggota G20. Dengan adanya COVID ini, banyak sekali negara melihat transformasi ke era digital menjadi sesuatu yang makin akseleratif, dan oleh karena itu pentingnya untuk persetujuan atau agreement antar anggota G20 atau secara global terhadap international tax regime ini, terutama menyangkut digital economy, menjadi luar biasa penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop di sini, silakan saya kembalikan pada Puspa. Ya, izin Ibu, tadi katanya Pak Suryo akan menambahkan, apakah jadi? Nanti Pak jawab aja ya, Pak Suryo ya. Baik. Baik, dengan demikian kita memasuki sesi tanya jawab yang pertanyaannya telah kami kumpulkan melalui Slido. Kami mohon izin membacakan, Ibu. Yang pertama dari Grace Bloomberg menanyakan, Bu Ani, apakah SKB burden sharing dengan BI sudah ditandatangani secara formal? Kemudian dari Mbak Lydia, CNBC Indonesia, menanyakan 2 hal. Pertama, kebutuhan dana kan banyak, tapi kita di Asia stimulusnya rendah. Apa benar kita tidak ada uang? Akan ada lagi tidak penerbitan global bond maksudnya, mengikuti yang kemarin Samurai Bond. Kemudian pertanyaan kedua, soal gaji ke-13 PNS, sudah ada pembahasan kah? Apakah tahun ini tetap diberikan atau tidak? Yang berikutnya, pertanyaan ketiga dari Edi, business.com, menanyakan soal Komite Pengendalian Penanganan COVID-19 dan PEN, apakah ini berkaitan dengan kinerja penyerapan anggaran penanganan COVID-19 yang kurang optimal? 3 dulu itu, Bu. Mohon izin. Silakan.
SKB sudah ditandatangani, tapi kami bersama dengan Bank Indonesia akan terus melihat apakah kalau ada sesuatu yang perlu ditambahkan. Tapi baik SKB 1 maupun SKB 2, dua-duanya sudah ditandatangani dan sudah operasional. Untuk pertanyaan nomor 2 agak membingungkan, seolah-olah stimulus itu masalah ada duit atau tidak duit. Tapi masalah ini adalah masalah desain dari kebijakan. Sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk kita bisa menangani COVID dan memulihkan ekonomi. Seperti saya sampaikan tadi, ini setiap negara memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda dan kendala dari sisi pembiayaan yang berbeda-beda. Kapasitas fiskal itu kalau Indonesia debt to GDP ratio-nya masih di 30%, tentu kita masih bisa menambah. Namun kita juga harus tahu bahwa sumber pembiayaan yang berasal dari utang, baik dalam negeri dan luar negeri, harus tetap kita jaga di dalam rangka untuk kita bisa mendapatkan apa yang disebut hasil terbaik dari setiap defisit yang kita lakukan. Kalau kita lihat sekarang dengan 6,34 saja masih struggle dari sisi pembiayaan, maka kita bisa bayangkan apabila defisitnya lebih besar lagi, mungkin akan jauh lebih sulit lagi, yang kemudian menimbulkan ekses terhadap tata kelola atau tadi yang disebut trade-off terhadap governance. Ini yang selalu kita cari. Jadi kapasitas dari kementerian lembaga, kapasitas dari pemerintah daerah, kapasitas dari cara mengeksekusi kita, itu semuanya menjadi bahan pertimbangan kita, tidak hanya sekedar jumlah uangnya ditambahkan dan kemudian kita sebarkan ke dalam perekonomian, kan tidak begitu, karena nanti kita juga perlu untuk tetap accountable. Tadi hari ini kita barusan di Istana menerima hasil laporan keuangan pemerintah pusat yang sudah diaudit oleh BPK. Dan di situ sudah sangat jelas disebutkan bahwa apapun meskipun dalam situasi emergensi kita tetap accountable. Presiden mengharapkan ada kecepatan, tapi juga ada ketepatan. Nah, kalau kecepatan dan ketepatan itu berarti membutuhkan kapasitas dari semua birokrasinya, di semua kementerian, lembaga, dan daerah-daerah. Nah, ini yang selalu kita lakukan. Jadi, it's not just about the money. Selalu bayangannya adalah ini hanya masalah duit. Tidak. Dari semua pengelolaan keuangan negara, uang satu hal, pengelolaan dan eksekusi menjadi hal lain, dan nanti kemudian pelaporan dan akuntabilitas yang baik. Karena kita tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Penerbitan global bond sudah ditanyain berkali-kali, sudah dijawab berkali-kali. Kalau nanti mau perlu jawaban lagi, Pak Luki mungkin bisa jawab. Untuk keseluruhan termasuk gaji ke-13, kita melihat keseluruhan cara kita untuk mengeksekusi. Jadi dalam hal ini kita akan terus melakukan seluruh evaluasi bagaimana menggunakan anggaran negara semaksimal mungkin. Jadi nanti kita lihat untuk gaji ke-13. Komite Pengarahan Penanganan COVID. Ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah penanganan COVID antara aspek ekonomi dan aspek kesehatan harus berjalan seiring. Yang sekarang ini adalah yang muncul gugus tugas itu fokusnya hanya di bidang kesehatan, yaitu yang diketuai oleh Pak Doni. Sedangkan untuk di bidang ekonomi dibahas sendiri melalui Pak Menko, dan kita dari sisi Kementerian Keuangan memfasilitasi melalui desain-desain maupun pendanaan. Nah, ini sekarang mau disinkronkan, sehingga kalau ada satu daerah, dia itu mengalami zonanya sudah bertahap menjadi hijau, dia pembukaannya seperti apa, tapi tetap terjaga menjadi tetap hijau. Atau yang sekarang dalam zona merah, bagaimana membuatnya hijau, dan bagaimana kegiatan ekonominya harus di-adjust apabila dia masih dalam situasi yang belum favorable. Itu tujuannya yang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan membentuk dan diminta oleh Pak Erik, Pak Budi Sadikin maupun Pak Doni adalah melihat kepada tadi apa yang disebut gas dan rem istilahnya. Bagaimana keduanya bisa berjalan. Dan tentu dalam situasi ini juga diharapkan untuk bisa mentransformasikan ekonomi kita. Karena sebetulnya kita tidak hanya sekedar mengelola dan menangani COVID, tapi kita juga tetap ingin membangun fondasi ekonomi kita ke depan agar kita menjadi lebih kompetitif, produktif, inovatif, supaya kita terhindar dari yang disebut middle income trap. Itulah yang diharapkan ini akan menjadi salah satu menambah
apa yang disebut efektivitas dari pelaksanaan program-program untuk penanganan COVID baik di bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Demikian. Ya, baik Ibu, kami masuki ke pertanyaan berikutnya. Pertama dari Mbak Nica Kumparan, menanyakan untuk PEN apa saja yang akan dilanjutkan di 2021, seperti sektor pelindungan sosial, bansos, kartu prakerja, BLT, apakah akan dilanjutkan? Kemudian dari Mas Ilham Media Indonesia menanyakan bagaimana evaluasi insentif usaha dalam program PEN. Apa bisa dialihkan ke bansos untuk mendorong permintaan? Dan masih Mas Ilham menanyakan bagaimana respon soal seruan World Bank mengenai perpanjangan penangguhan utang. Dari yang ketiga dari Karina Kompas menanyakan dua hal. Yang pertama, penyerapan dan efektivitas stimulus dunia usaha masih relatif rendah karena tidak ada permintaan. Nah, bagaimana evaluasi pemerintah terkait stimulus dunia usaha ini? Kemudian yang kedua pertanyaannya, PEN mesti diawali dengan menumbuhkan daya beli. Saran ekonom sebagian dana stimulus dunia usaha dialihkan ke BLT. Apakah dana BLT akan ditingkatkan atau diperluas atau bagaimana Ibu? Demikian. Tadi ada jawab, bacanya nggak jelas sama. Ya udah, whatever. Yang mana Ibu? Ya. Perlu saya ulangi? Yang tadi apa saran dari Bank Dunia apa? Oh, ini respon soal seruan World Bank perpanjangan penangguhan hutang. Itu nggak ada hubungannya dengan Indonesia, itu ada di dalam G20 berhubungan dengan low income country. Mungkin nanti saya bisa sampaikan, karena orang kadang-kadang menganggapnya itu adalah untuk Indonesia. Saya satu-satu dulu ya, untuk PEN 2020 yang akan diteruskan di dalam 2021, apakah tidak sebaiknya nanti Anda lihat aja di dalam nota keuangan. Kita sekarang sudah melakukan yang jelas seperti bansos, PKH, kemudian sembako, kita akan tetap teruskan. Sedangkan untuk berbagai hal seperti kartu prakerja, kita akan lihat untuk tahun 2021 desainnya seperti apa. Jadi ini semuanya sedang dalam proses untuk penyusunan nota keuangan bulan Agustus nanti. Jadi sebaiknya mungkin saya nggak usah jawab dulu, nanti pas nota keuangan kita akan sampaikan bulan depan. Untuk insentif usaha dikonversi menjadi bansos, kita juga sudah melakukan bansosnya sendiri terus diekspansi ya. Seperti mungkin nanti Pak Asto bisa tambahkan, diberikan saja bahwa kita semua sudah perpanjang sampai Desember, ya kan? Di dalam Perpres 72 itu berarti kita akan menambah bansos-bansos yang seperti kayak listrik, diskon listrik, atau pemberian listrik gratis untuk 450, itu sudah diperpanjang. Untuk yang BLT diperpanjang sampai Desember. Jadi mungkin nanti Pak Asto mungkin bisa menambahkan termasuk yang dari transfer ke daerah, kalau dari Pak Prima kalau mau menambahkan. Poinnya adalah mungkin bansosnya tetap sama, yang tadinya hanya 3 bulan menjadi 6 bulan, yang tadinya 6 bulan sampai dengan 9 bulan. Karena ini kita ngitungnya semuanya adalah dari bulan Maret. Jadi itu yang disebutkan kenapa kita terjadi yang semuanya mengatakan untuk pemulihan sisi demand agar terus-menerus dilakukan tambahan dan stimulasi terus, dan itu yang kita lakukan. Sekarang kita sedang diskusi dengan Menteri Pariwisata bagaimana bisa menstimulasi kembali dari sisi demand-nya. Ini masing-masing kementerian lembaga silakan saja membuat apa yang membuat menurut mereka adalah hal yang sangat penting. Kalau itu apakah diskon diskon dari sisi tiket itu akan bisa memulihkan, ya kita ikutin saja. Pokoknya yang paling penting kan masyarakat confidence COVID-nya itu aman, baru mereka melakukan konsumsi gitu kan. Dan kalau yang mereka terdampak kita berikan tambahan. Kita berharap ya nanti dengan kartu prakerja sudah diredesign, maka kita akan mulai melihat akselerasinya untuk belanja kartu prakerja, bansos tambahan tadi, dan juga untuk beberapa hal. Yang sekarang sedang digodok, Bapak Presiden meminta kami dengan Pak Teten adalah bagaimana memberikan modal kerja tapi dalam bentuk bansos kepada para UMKM yang belum mendapatkan akses kepada pembiayaan. Ini masalahnya lebih pada masalah datanya.
Dan kita sudah mencoba seperti katakanlah bank wakaf, BMT, Baitul Mal, kemudian apalagi dari Pegadaian, dari Simpedes, dari di tempatnya BRI yang selama ini mungkin pinjamannya sangat kecil, itu yang sekarang menjadi perhatian kita semua. Tapi mereka tidak diberikan dalam bentuk kredit kerja, tapi bansos yang bisa diharapkan produktif. Maka ini yang sekarang sedang kita formulasikan dalam 1-2 minggu ini, untuk kemudian nanti Bapak Presiden akan umumkan supaya kita bisa memberikan tambahan lagi dukungan kepada terutama masyarakat UMKM kecil dalam bentuk transfer langsung kepada mereka, tapi untuk produktif, tidak hanya untuk konsumtif seperti untuk sembako. Kemudian yang tadi respon untuk Bank Dunia, saya mungkin nanti kalau bisa disampaikan oleh Pak Suminto, G20 ini ya, karena adanya COVID, maka banyak negara-negara, terutama negara-negara low income country, yang dia ini kemudian defisitnya harus melonjak, sama seperti Indonesia kan juga defisitnya melonjak. Namun beda dengan posisi Indonesia di low income country itu, mereka mungkin utangnya sudah sangat tinggi dan mereka nggak mampu untuk membiayai lagi, sehingga sekarang ini di dalam G20 World Bank IMF dibahas mengenai bagaimana membantu negara-negara miskin yang utangnya sudah sangat besar dan sekarang tertimpa COVID untuk diberikan penangguhan atau moratorium terhadap utang mereka. Nah, debatnya di G20 adalah lebih kepada RRT biasanya memberikan pinjaman sendiri. Negara-negara barat, apakah Amerika, Eropa, biasanya memberikan pinjaman di dalam apa yang disebut organisasi Paris Club. Kemudian kemudian lembaga multilateral seperti Bank Dunia, ADB, African Development Bank, Islamic Development Bank, Inter-American Development Bank, itu semuanya juga punya. Nah, statistiknya ini sekarang diminta untuk transparan. Sehingga kalau ada satu negara mendapatkan penangguhan penangguhan utang, maka semua kreditornya harus sama-sama menanggung. Ini persoalan kalau dibahas di dalam Bank Dunia, IMF itu lebih kepada kepentingan kreditornya yang bermacam-macam. Ada kreditor negara barat, ada negara RRT, Rusia, negara Brazil, atau negara yang lainnya. Itu mereka harus bersama-sama, dan bahkan di dalam G20 sekarang tidak hanya kreditor yang merupakan government, mereka minta kreditor yang private, karena seperti private membeli bond atau memberikan pinjaman konsorsium melalui perbankan, mereka diminta juga harus ikut menanggung apa yang disebut penangguhan atau moratorium dari pinjaman negara-negara miskin itu. Ini yang sedang digodok dan diorganize. Seperti saya sampaikan bahwa ya negara-negara ini memang bebannya sangat besar sekali, dan memang selama ini mereka nggak naik-naik, dari low income tidak pernah naik jadi middle income, dan dari low income pun growth-nya tidak nambah terus, sehingga mereka masuk di dalam apa yang disebut vicious circle atau yang disebut pusaran terhadap kemiskinan yang tidak naik-naik. Ini yang menjadi salah satu concern secara dunia, karena seluruh dunia tentu kita mengharapkan banyak negara-negara itu bisa mengejar ketertinggalannya, sehingga mereka akhirnya bisa menjadi negara yang sejahtera atau menjadi middle income atau bahkan menjadi high income. Mungkin saya stop, silahkan kalau tambahkan Pak Suryo tadi sekaligus nambahin mengenai insentif pajak yang kita PMK-nya yang kita revisi, kemudian dari yang lainnya kalau mau menambahkan silakan. Baik, Ibu Menteri mungkin menambahkan sedikit yang terkait dengan insentif pajak, Bu. Mungkin Pak WMP bisa ke slide nomor 31 atau 32, nah ini kira-kira. Ibu Menteri, Pak Wamen, dan Bapak Ibu sekalian, serta teman-teman wartawan, terbit PMK 86 tahun 2020 yang merupakan perubahan penggantian dari beberapa PMK sebelumnya, yaitu PMK 44 dan sebelumnya lagi adalah PMK 23.
mengenai, kalau mungkin saya bisa memberikan highlight, ada 4 sebetulnya, yaitu terkait dengan memudahkan orang untuk mendapatkan fasilitas, kemudian memperpanjang masa pemberian fasilitas, dan juga memperluas subjek yang diberikan fasilitas, serta juga memudahkan dalam pemberian evaluasi atas pemanfaatan fasilitas itu sendiri. Jadi bentuk fasilitasnya sama seperti yang ada di PMK 44 sebetulnya, yaitu mengenai PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, PPh final UMKM, pembebasan pasal 22 impor, dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%, serta pengembalian pendahuluan. Yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, yang tadi kami sampaikan bahwa sektor, jadi pemberian sektornya itu untuk PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, kalau melihat PMK 23 pada waktu itu baru khusus untuk sektor manufaktur dengan 440 clue plus wajib pajak kita. PMK 44 sudah berubah menjadi 1062 clue plus wajib pajak kita dan kawasan berikat. Di PMK 86 ini hampir seluruh sektor diberikan insentif untuk PPh pasal 21. Sekitar 1.189 clue untuk sektor yang diberikan plus WP kita dan WP kawasan berikat. Kemudian untuk yang UMKM sama, jadi seluruh wajib pajak UMKM PPh-nya ditanggung pemerintah. Kalau untuk pemberiannya, dan waktunya pun kita perpanjang sampai dengan Desember sama seperti yang ditanggung pemerintah. Kemudian untuk PPh pasal 22 impor yang dibebaskan, sektor yang diberikan tadinya 102 clue manufaktur bertambah menjadi 431 KLU, dan di PMK 86 ini ada 721 KLU di sektor-sektor tertentu yang diberikan pembebasan PPh pasal 22 impor. Dan untuk PPh pasal 25 angsuran, sektor yang diberikan fasilitas berubah dari 102 clue di PMK 23 yang pertama kali terbit menjadi 846 clue, dan sekarang ada di 1013 KLU. Sudah hampir seluruhnya diberikan kemudahan untuk pembayaran angsuran PPh pasal 25 yang diberikan pengurangan 30%. Kemudian untuk pengembalian pendahuluan PPN, demikian juga teman-teman wartawan dari 102 clue bertambah menjadi 431 clue, dan sekarang 716 KLU. Beberapa clue besar barangkali mungkin dapat saya sampaikan di sini secara highlight. Di sini ada sektor kehutanan, sektor perdagangan besar dan kecil, eceran, kemudian ada sektor jasa profesi, sektor industri air minum, sektor angkutan laut dalam negeri, kemudian industri pengolahan buah dan sayur, kemudian juga ada sektor jasa keuangan dan koperasi. Beberapa sektor-sektor yang menurut kami banyak KLU-nya yang diberikan insentif sejak berlakunya PMK 86 tahun 2020 ini. Kemudian beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan, sekaligus izin Ibu Menteri untuk juga mensosialisasikan kepada teman-teman wartawan, bahwa ada beberapa kemudahan yang diberikan dalam PMK ini untuk pemanfaatan fasilitas, khususnya terkait dengan fasilitas bagi UMKM. Ada perubahan cara untuk mendapatkan fasilitas. Kalau yang dahulu dengan PMK 44 ataupun PMK 44, bahwa UMKM untuk mendapatkan fasilitas mesti harus menyampaikan informasi, melaporkan, memberitahukan, kemudian mendapatkan surat keterangan, baru yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan fasilitas, dan di ujungnya melaporkan fasilitas yang dimanfaatkan. Dengan perubahan PMK ini, UMKM tidak perlu lagi untuk memberitahukan atau mendapatkan surat keterangan, tapi cukup untuk menyampaikan laporan ataupun informasi mengenai besaran insentif yang dimanfaatkan dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi ini yang ditujukan untuk mempermudah para UMKM untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian yang satu hal yang lain barangkali perlu mendapatkan catatan juga bagi teman-teman media,
bahwa pengurangan angsuran dan pembebasan pasal 22 impor ini untuk pelaporannya kami mohon dapat disampaikan setiap bulan. Karena ini sama dengan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan juga PPh UMKM, sangat diperlukan pada waktu kita melakukan evaluasi bagaimana pemanfaatan dari insentif ini dan pengaruhnya serta efek dari pemanfaatan insentif ini terhadap keberlangsungan perusahaan. Demikian Ibu Menteri, tambahan dari kami terkait dengan semakin bertambahnya KLU yang hampir seluruhnya sebetulnya sektor diberikan fasilitas sampai dengan akhir Desember 2020. Saya kembalikan kepada Ibu Menteri. Terima kasih Ibu Menteri. Terima kasih Pak Suryo. Silakan tadi kalau dari Pak Asto kalau mau menambahkan tentang bansos BLT yang ditambahkan. Terus Pak Luki kalau ada atau Pak Mito menambahkan silakan. Baik Ibu, makasih Bu. Satu mungkin selain bansos, ya kita dari pemerintah Bu telah mendukung untuk tambahan anggaran untuk penanganan kesehatan di Kemkes. Paling tidak sudah mencapai 23T. Ini satu untuk tentunya penanganan pasien Bu. Yang kemudian yang kedua adalah untuk peralatan, untuk alat kesehatan, sehingga Kemkes bisa melakukan tugasnya lebih maksimal dan tentunya koordinasi dengan gugus tugas. Kemudian untuk melindungi masyarakat yang terdampak khususnya menengah ke bawah, kami sampaikan paling tidak ada 2 yang akan kita lanjutkan, adalah satu untuk sembako Jabodetabek, kita rencanakan akan ditambah sampai dengan penghujung tahun untuk 6 bulan. Kemudian BLT, bantuan sosial tunai yang mencapai 9 juta KK itu juga akan ditambahkan sampai dengan penghujung tahun. Tapi mungkin manfaatnya tidak setinggi dengan yang langkah yang diberikan yang pertama. Jadi mungkin manfaatnya bisa 50% dari yang diberikan di pertama. Yang kedua yang juga lagi disiapkan adalah bantuan beras untuk masyarakat sekitar 10 juta KK. Yang tentunya saat ini lagi disiapkan oleh Kemsos bekerja sama dengan Bulog untuk bisa mendistribusikan beras kepada 10 juta KK yang mudah-mudahan akan dilakukan dalam waktu tidak lama lagi. Dan yang kemudian yang kami tambahkan satu lagi Bu, ketetapan dari Menteri Keuangan adalah melanjutkan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Yang pertama selesai di bulan Juni, tetapi kemudian dari Menteri Keuangan sudah menetapkan untuk pemberian insentif sampai dengan penghujung Desember sehingga bantuan kepada tenaga medis betul-betul bisa diperpanjang sesuai dengan langkah penanganan COVID. Demikian Bu, kami tambahkan. Baik. Jadi teman-teman wartawan ya, mungkin nanti bisa detail disampaikan oleh Pak Asko atau tim monitoring PEN, desain dari polisi-polisi kita itu yang tadinya yang kita lakukan pada Maret April, yang tadinya berpikir bahwa COVID ini 3 bulan saja, ternyata enggak, kita naikkan 6 bulan. Jadi ada yang polisi itu tadinya hanya untuk April, Mei, Juni 3 bulan. Terus kita perpanjang menjadi Juli, Agustus, September. Sekarang dengan situasi yang kita lihat bahwa perkembangan COVID ini kayaknya akan cukup panjang, semua measure itu semuanya diperpanjang sampai Desember. Dan itu berarti kita harapkan akan memberikan ketenangan dan sekaligus memberikan keyakinan dan dukungan kepada semua hal, baik itu di sektor bansos, yaitu bantuan kepada masyarakat tetap akan disustain sampai Desember, dan di sektor kesehatan, serta untuk dunia usaha seperti UMKM dan untuk korporasi. Silakan ada tambahan Pak Luki atau mau tambahkan Pak Rima? Ada yang mau ditambahkan? Mohon izin Bu Luki Bu. Ya. Jadi mungkin Grace dari Bloomberg hanya lagi ke kami soal SKB tadi. Tadi sampaikan Ibu Menteri, SKB kedua sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur dan Ibu Menteri. Kapan mulai pelaksanaannya? Kalau SKB 2 ini kan satu yang sifatnya untuk public goods atau public benefit sebesar 397 triliun, itu nanti skemanya atau metodenya lewat private placement. Jadi bukan lewat lelang biasa, tapi nanti sesuai dengan kebutuhan kita akan mengajukan ke BI untuk kemudian diterbitkan SBN-nya dibeli oleh Bank Indonesia. Kemudian untuk yang 177 triliun untuk yang non public goods itu lewat market, mekanisme market biasa. Itu mungkin pertanyaan Grace. Kemudian terakhir untuk global bond, tadi sampaikan juga oleh Ibu Menteri, bahwa untuk saat ini
memang in the pipeline kita sudah selesai, tapi kembali lagi kita menghadapi kondisi yang masih sifatnya tidak pasti dan yang sangat volatile seperti ini. Segi kami masih sifatnya adalah opportunistik dan fleksibel. Mungkin demikian Bu tambahannya Bu. Oke. Pak Minto mau menambahkan dari G20? Terima kasih Bu, menambahkan sedikit Bu. Mohon izin Bu Menteri, jadi terkait dengan tadi program penangguhan pembayaran utang, Debt Service Suspension Initiative, itu merupakan program penangguhan utang untuk negara-negara berpendapatan rendah, low income countries, yang terutama dilakukan oleh negara-negara atau kreditur bilateral, official bilateral creditor. Meskipun G20 juga mendorong agar kreditur pembayaran utang kepada sudah ada 42 negara berpendapatan rendah yang mengajukan untuk mendapatkan penangguhan pembayaran utang ini dan jumlah utang jatuh tempo 5,3 miliar US dollar. Tadi mengenai pertanyaan perpanjangan penangguhan utang tadi, mengingat krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat COVID-19 ini masih penuh dengan ketidakpastian, maka dalam forum G20 kemarin, IMF dan Bank Dunia menyampaikan usulan agar penangguhan pembayaran utang bagi negara-negara berpendapatan rendah ini dapat dilakukan perpanjangan. Tentu untuk hal ini akan didiskusikan oleh para kreditur yang memberikan penangguhan utang ini, yang mana para kreditur yang melakukan penangguhan utang ini dikoordinasikan dalam forum Paris Club sehingga mereka memiliki term sheet yang sama. Mungkin itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi udah jelas ya. Ada lagi yang mau menambahkan dari teman Pak Prima mau menambah? Saya satu saja Bu yang terkait dengan BOK Nakes Bu. Ini juga sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Askolani. Jadi kita terus meneruskan program ini sampai dengan akhir tahun. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Baik. Oke, saya rasa itu ya teman-teman wartawan. Udah Puspa. Ya, Ibu, pertanyaannya masih banyak, tapi dari waktu yang dialokasikan sudah habis, Bu. Jadi kami izin mengakhiri. Terima kasih kepada Ibu Menteri yang telah dengan panjang lebar menjelaskan materi dari konferensi pers ini. Kepada rekan-rekan media, terima kasih untuk perhatiannya. Saya Rai Puspasari undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Menteri. Terima kasih Bu Menteri. Terima kasih.